Muhammad kan Bang, bisa saya juga tanya, begitu kan? apakah ini tulisan Tuhan? Ya ini firman ini kalau sudah di dalam. Iya, iya. Ya, anggaplah itu firman, yang nulis siapa? Saya tanya yang nulis siapa? Ya malaikat lah. Malaikat nulis. Hadis itu penjelasan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap kalam ilahi, terhadap ayat-ayat suci Al-Qur'an, terhadap syariat hukum-hukum yang ada di dalam Al-Qur'an. Jadi ibaratkan hadis itu sebuah bangunan, ada dinding, ada lantai, ada atap, ada kemudian kamar dan seterusnya. Itu sudah sempurna tuh. Tapi karena dia dijelaskan ini namanya dinding, tingginya sekian, tebal dindingnya sekian, itulah yang hadis menguraikan isi daripada bangunan tadi. Tapi Bang Juma percaya enggak? Percayakah itu hadis? Percaya? Ini saya mau baca hadis. Haji bisa jelaskan kah ini hadis? Nah, ini dia. Ya, ini dia. Kalau Anda membawa seperti itu, mana saya tahu kalau itu dari kitab yang benar. Kalau hanya mengatakan ini hadis, nggak bisa. Harus ada kitabnya. Oh, hadis Sahih Bukhari ini apa ini? Semua bisa gampang ditulis hadis Bukhari, Bang. Itu gampang. Gampang Hadis saja. Hadis Sahih Bukhari 1573 itu. Berapa? Hadis Sahih Bukhari 1573. Hadis Sahih Bukhari. Bukhari. Ya, 1573. Iya. Apa di situ, Bang? Maksudnya Bang Juma bacakan. Loh kok suruh? Apakah sama dengan saya di sini? Kan begitu. Haddatsana Abu Asim yang itu. Tuhaq bin Mahladin akhbarana Jurais. Itu ya. Kalau bahasa Indonesia gimana bahasa Indonesianya? Bahasa Indonesianya telah menceritakan kepada kami Abu Asim Ad-Dahhak bin Nuqallad telah mengabarkan kepada kami Ibnu Jurais dari Atta dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa itu lain yang 1573. Iya. Iya. Apa yang dikatakan di sana, Bang? Apa intinya? Itu ngelempar jumroh itu di situ. Ini kalau yang saya baca di sini ya. Ya. Hadis Bukhari 1573. Wahai Tuhan, ampunilah saya, kasihilah saya dan hubungkan saya dengan teman yang maha tinggi. Hah? Kok bisa? Kenapa gitu hadisnya? Hari Hadis Bukhari 1570 berapa? 3. 3 kan? Iya ya. Ya itulah tadi yang kubacakan. Beda ya. Nah, Iya, Bang. gimana tuh, Bang? 1573 ya. Iya. Itu bab tentang apa? Haji. Lain tentang ntar ya, saya lihat sebentar. Kalau ini. kami itu hadisnya tentang melempar jumrah. Bang Handi? Ya. Aku telepon Pak Desuki tadi. Ya. Berarti beda ya. Di sana itu mengatakan apa itu kalau nggak salah itu bertalbiyah hingga melempar jumroh. Kan itu ya Pak Juma ya? Iya, betul. Kok lain dia? Kita ini udah lengkap hadis di sini, Bro. Tunggu Pak Desuki mau nampilin tuh. Tunggu mana Pak De udah. Wah, Sahih Bukhari 1573 ya itu bunyinya ya. Iya. An Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ardafal fadla fa akhbaral fadlu annahu lam yazal yulabban hatta ramal jamrah. Itu berbicara mengenai lempar jumrah.
Nih. Kita lengkap bang, sanad hadisnya itu dari Abdul bin Al-Abbas bin Abdul Muttalib bin Hashim, Abdul bin Abbas bin Abdul Muttalib bin Hashim, Atta bin Abi Rabbah As-Salam, kemudian Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Juraiz, lalu Adi Dakhak bin Makat bin Adi Dakhak bin Muslim, sampai ke penulis Bukhari. Jadi kita nggak bisa dipleset-plesetkan sama Wikipedia atau orang-orang yang mencoba untuk membelok-belokkan ajaran Islam. Karena orang-orang di luar Islam bang tidak bisa nyerang Al-Quran. Kenapa? Al-Quran itu jutaan manusia yang menghafalkan dan hampir seluruh umat Islam tidak asing di kupingnya. Kalau hadits beda, tidak semua orang paham hadits. Jadi orang yang benci Islam hanya bisa menyerang lewat hadits. Oh, hadis Bukhari tertulis sahih, begini. Jadi kalau umat Islam itu tidak memahami kemudian kaidah-kaidah hadits, itu bahaya. Kalau kami umat Islam itu tidak, insya Allah kami tahu hadis Bukhari 1573 itu bab tentang haji. Nah gitu bang. Ada lagi yang lain? Memang banyak sih orang di luar sana bikin hadis sendiri mengatasnamakan Iya. itu hadis sahih, tapi dia rubah. Jadi kalau yang awam kasihan Islamnya. Dia mau rubah-rubah. Dia rubah sendiri baru dipakai menyerang. Jadi tujuan mereka merubah itu jangan pakai hadis rubahan untuk menyerang. Malu Anda nanti kena. Nah, dipakailah untuk di bawah tanah. Artinya dipakai sembunyi-sembunyi saja. Nah, pertama yang Anda bodohi adalah sesama Kristen, itu pasti Banyu Pak ya. Pasti itu. Benar sekali. Gitu. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran, illa iblisa istakbara wa kana minal kafirin. Kecuali iblis ia menyombongkan diri dan yang termasuk orang yang kafir, golongan kafir. Lalu kemudian dikatakan Nahl ayat 99. Innahu laisa lahu sultan 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguh setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan yang bertakwa kepada Allah. Lalu kemudian dalam Al-Hijr dikatakan qala rabbi bima aqwaitani la usayyanna lahum fil ardi wa la uqwiyannahum ajma'in. Iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi bumi dan aku akan menyesatkan semua mereka. Tapi Allah kemudian menjelaskan mereka tidak akan mungkin menggoda orang-orang yang beriman. Makanya Allah mengatakan inna ibadi laisa laka alaihim sultan illa manittaba'aka minal gawin. Sesungguhnya iblis tidak kuasa atas hamba-hambaku kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang sesat. Ini Bang Juma, ini kan saya mau tanya ini. Ntar dulu ada Pak Desugi, kita salamin dulu ya. Ada guru saya nih. Assalamualaikum Pak De. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak De. Ada yang mau disampaikan tadi Pak De? Oh, udah lewat pembahasannya, udahlah lanjut. Oke. Ini silakan saya ya, mau tanya sama Bang Juma. Bang Juma percaya kayak gini lah maksud saya ya. Bang Juma percayakah kitab-kitab diturunkan sebelum Al-Quran? Percaya enggak? Itu yang saya tanya dulu itu. Percaya bang? Percaya kali. Ya berarti Bang Juma percaya Injil Taurat gitu loh. Ya maksud saya. Iya percaya abangku. Oh gitu. Tapi kenapa bilang itu sudah dipalsukan, seperti bagaimana itu? Nah karena memang sudah dipalsukan bang. Bukan dipalsukan sih, tapi karena memang bukan kitabnya Nabi Musa lagi yang ada. Terus maksudnya kalau dipalsukan itu kan Bang Juma punya aslinya yang ada kah aslinya? Itu kitabnya siapa sih bang? Maksudnya yang kan itu bilang sudah dipalsukan. Saya kan menyimak. Cuma maksudnya yang saya tanyakan yang aslinya mana? Kan kalau palsu kita kan membuktikan yang asli juga. Jadi kalau misalnya
Anda, saudara saya, melihat uang dipalsukan, apakah aslinya harus ada sama saudara? Kan tidak, kan? Makanya Al-Quran mengatakan begini, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma qadarullah haqqa qadri is qalu ma anzalallahu ala basharin min syai' qul man anzalal kitabal ladzi ja'a bihi Musa nuran wa hudan lin-nasi taj'alunahu qarantisa tubdunaha wa tukhfunaha katsira. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, siapakah yang menurunkan kitab Taurat yang dibawa oleh Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia? Kamu jadikan kitab itu sebagai lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Kamu memperlihatkan sebagiannya dan banyak yang kamu sembunyikan. Padahal telah diajarkan kepadamu apa yang tidak kamu ketahui, baik olehmu maupun nenek moyangmu. Katakanlah kepada mereka, Allah lah yang menurunkannya, kemudian setelah itu biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatannya. Allah membiarkan bermain-main dalam kesesatannya orang-orang Yahudi yang diberi kitab dan merubah-rubah kitab Tuhan yang ada pada mereka. Sukran Hanna Bordir, barakallah. Jadi itu yang terjadi. Belum lagi dikatakan di dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Al-Baqarah, bahwasanya sebagian dari golongan mereka itu menuliskan Al-Quran, menuliskan sebuah kitab tanpa kemudian berdasarkan kepada ilmu. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa ma amaniya wa inhum illa yazunnun. Di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab-kitab terdahulu kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Ini yang dialami kitab saudara yang disebut perjanjian lama itu. Itu dari mana asalnya? Dari mana asalnya itu perjanjian lama itu? Dari Musa. Dari Musa ke perjanjian lama itu seperti apa budaya penyampaiannya? Nabi Musa melepaskan kitabnya Torah kepada siapa? Habis itu kepada siapa? Habis itu kepada siapa? Habis itu kepada siapa? Sampai 1400 tahun, 1800 tahun sampai di Romawi. Kayak mana ceritanya mempertahankan keotentikan kitabnya Nabi Musa ke Romawi abad keempat? Gimana caranya mempertahankan? Ada yang menghafal? Ada mesin fotokopi? Jadi Al-Quran tidak pernah salah. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah liyastaru bihi tsamanan qalila. Celakalah orang-orang yang menulis sebuah buku dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata ini dari Allah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Apa kecelakaan itu? Ya itu lihatlah, mengambil kitab kemudian menulis kitabnya, tersesat jadinya. Itu kecelakaannya itu. Karena mereka membuat sebuah buku menganggap itu firman Tuhan, mengajarkan orang lain pun dasar mereka tidak mau gunakan akal, percaya aja. Nah sekarang sederhananya Bung, Al-Quran dituliskan pada abad ke-7. Oke? Abad ke-7 dihafalkan, dituliskan. Dua senjata benteng kokoh yang menjaga Quran, hafalan, tulisan. Tak ada yang bisa merubah itu. Nabi Musa menerima Torah, ada yang menghafal? Tak ada. Ada yang menuliskan? Tak ada. Lalu bagaimana bisa sampai kepada Romawi? Dengan tradisi apa? Bagaimana cara menjaganya? Begini Bang Jumaya, itu kan Nabi Musa kan menurunkan 10 hukum. 10 hukum. Iya. Itu kan yang tertulis di Al-Quran kan, yang saya baca ini ya, saya masih buka lagi. Itu kan yang kuduskan hari Sabtu, kenapa kok nggak diikuti itu? Itu syariat untuk Bani Israel, Bang. Maksudnya seperti bagaimana Bang Juma itu untuk Bani Israel, untuk gimana itu? Seperti bagaimana itu? Coba kita baca di dalam Keluaran 31, Bang. Apa yang tertera di sana? Kita lihat dengan baik. Maka haruslah orang Israel memelihara Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal. Siapa yang disebut di sana? Israel. Kita Israel, bukan. Antara aku dan orang Israel, maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan pada hari ke-7 Tuhan berhenti bekerja untuk beristirahat.
Ini perjanjian apa? Sabat perjanjian untuk Bani Israel, bukan untuk kami. Paham saya Bang Juma, paham saya Oke. maksudnya Bang Juma itu. Cuma yang saya mau tanya ini kan dalam surat Yunus dalam Al-Quran 93 ke 95 ini. Maka jika kamu Muhammad berada dalam keraguan tentang apa yang diturunkan kepadamu, maka tanyakan kepada orang yang membaca kitab sebelum kamu. Maksudnya begini, kata-kata ini kan maksudnya menurut saya ya. Ya, Kenapa tidak percaya itu? Kan kitab itu harus percaya. Maksudnya kan Bang Juma percaya yang diturunkan Musa itu. Iya. Nah, ini kan tertulis jika Muhammad berada dalam keraguan tentang apa yang diturunkan kepadamu, maka tanyakan kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Sesungguh telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu. Sebab itu janganlah sekali-sekali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Maksudnya ini ayat ini kan berarti kita harus percaya itu walaupun dari Israel. ya. Jadi gini, Bang. Baru khusus maksudnya gimana ya? Jadi begini, misalnya begini, ini saya lah logikanya. Terus saya logikanya saya kan begini. Kan saya disuruh Allah percaya itu jangan ragu dengan apa yang diturunkan Nabi Musa, kan begitu ceritanya. Terus kenapa harus ragu yang hari Sabat itu untuk Bani Israel, kenapa? Oke. Jadi di ayat itu, Bung, di surah Yunus yang Anda baca, itu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang ummi, orang yang buta Taurat, orang yang buta Mazmur, orang yang buta Injil, orang yang tidak pernah dalam pikirannya ada yang disebut Abraham, ada yang disebut Adam, ada yang disebut Nuh, ada yang disebut Lot, ada yang disebut Daud, ada yang disebut Salomo, ada yang disebut Isa. Rasulullah sebelum mendapatkan wahyu Al-Quran, dia tidak pernah tahu kisah-kisah itu. Dia tidak pernah tahu ada yang disebut Isa, ada yang disebut Musa, ada yang disebut Nuh. Maka Allah mengatakan, fa in kunta fi sakkim mimma anzalna ilaika fas'al ladzina yaqra'unal kitaba min qablika, sebelum engkau laqad ja'akal haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Sungguh telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu. Tentang Nabi Musa ada orang yang disebut Musa, tentang Nabi Ibrahim ada orang yang disebut Ibrahim, tentang Nabi Nuh ada orang yang disebut Nabi Nuh. Kalau kamu ragu, tanya kepada orang yang pernah diberi kitab kepada mereka. Apakah dulu ada yang disebut Nuh? Apakah dulu ada yang disebut Musa? Apakah dulu ada yang disebut Isa? Mereka pasti akan mengatakan, ya, kami pun mendengarkan nama-nama itu, kisah-kisah itu dulu pernah ada. Itu maksudnya. Karena Rasulullah ini tidak pernah bermimpi kalau dia kelak akan menjadi nabi dan rasul penutup para nabi. Tiba-tiba saja datang kepadanya, ja'ahumul ilmi inna rabbaka yaqdi bainahum yawmal qiyamah fima kanu fihi yakhtalifun. Bingung dia. Ini apa? Ini apa? Ketika dikatakan oleh Allah, dan sungguh kami telah menempatkan Bani Israel ke tempat kediaman yang bagus, dan kami beri mereka rezeki yang baik, maka mereka tidak berselisih kecuali setelah datang kepada mereka pengetahuan yang tersebut dalam Taurat. Sesungguhnya Tuhan kamu akan memberi keputusan antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan itu. Nabi Muhammad kemudian heran, siapa mereka? Apa perselisihannya? Tanya kalau kamu ragu pada mereka. Tapi Rasulullah tidak ragu, makanya dia tidak pernah bertanya. Laqad ja'akal haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Sungguh telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, wahai Nabi Muhammad, maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu. Beliau tidak ragu, makanya beliau tidak pernah bertanya. Seperti itu maksudnya. Silakan, Bang. Lalu kemudian kedatangan Al-Quranul Karim, saudara. Di dalam Al-Quranul Karim diterangkan kemudian Al-A'raf ayat 157,
hukum-hukum Tuhan yang sudah bercampur aduk, yang kata Allah membiarkan mereka kemudian bermain di dalam, bersendagurau di dalam kesesatan mereka. Allah mengatakan apa? Summa zarhum fi qaudihim yal'abun. Kemudian setelah itu biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatannya. Mereka membuat firman Allah menjadi lembaran-lembaran yang bercerai-berai. Mereka memperlihatkan sebagian dan mereka menyembunyikan sebagian. Itu Torah, Zabur, Injil yang datang kepada mereka. Sorry, itu adalah Taurat yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Lalu Allah mengatakan apa? Kalau begitu biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatannya. Setelah Nabi Muhammad SAW itu datang, maka Allah kemudian berfirman kepada beliau, Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajiduna maktuban indahum fit Tawrah wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yada'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim falladhina amanu bihi wa azzarahu wa nazaruhu wattaba'un nur alladhi anzala ma'ah ulaika humul muflihun. Kata Allah, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul dari Nabi yang ummi, yang tidak bisa baca tulis, yang namanya mereka dapati tertulis dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Dan adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya berupa Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maksudnya gini, Nabi Muhammad SAW kemudian datang membebaskan Bani Israel yang tadi ada perintahnya, hendaklah ketika kita melihat dalam Keluaran, maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat secara turun-temurun menjadi perjanjian kekal. Ini kemudian oleh karena telah dirusak perjanjian itu dari orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, maka Allah kemudian mengutus baginda Rasul Muhammad SAW untuk menghapuskan aturan-aturan tadi menuju kepada aturan yang baru, yaitu Al-Quran. Kemudian Allah mengatakan, dan menolongnya serta mengikuti cahaya yang terang diturunkan kepada Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi orang Yahudi, orang Nasrani yang mengikuti Al-Quran, kata Allah, ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi orang yang mu'allaf itu adalah orang yang beruntung, karena mereka mengikuti aturan Tuhan yang terakhir sebagai perjanjian terakhir. Demikian. Yani, Diam. Yani kenapa diam Yani? Habis pertanyaanmu Yani? Tidak habis. Kalau saya kan ini gini, Bang Handi. Saya ini kan bertanya kan itu menyimak, tidak langsung menelan mentah-mentah juga saya, karena yang setahu saya Al-Quran kan kitab yang terakhir dan disempurnakan, paham saya itu. Cuma kenapa Bang Juma kan bilang kalau memang kitab ini disempurnakan, itu kan Injil, Taurat, apa semua itu kan lengkap dengan yang itu disempurnakan dengan Al-Quran, kan disempurnakan. Kenapa kok bilang itu palsu? Ada yang palsu-palsu yang sudah. Yang saya tanyakan aslinya di mana, kan setidaknya ada begitu. Oh, ini kan udah dijelasin sama Bang Juma. Maksudnya gini, yang saya mau Bang Juma jelaskan. Oh, ini loh aslinya Pak Yan Maru, gitu maksud saya. Karena kalau kita udah dijelaskan tadi. Iya sih, cuma maksudnya belum puas kalau saya belum. Udah dijelaskan sama Juma tadi bahwa kalau Anda pakai uang palsu untuk berbelanja, bukan uang di laci kasir itu yang dites, tapi uang Anda lah yang dites. Begitu juga kitab Anda lah yang kita uji, benar atau tidak, diraba, dibaca,
diteliti, kemudian mari kita membahasnya pakai akal sehat. Nah, sekarang kitab Anda apa? Mari kita cek. Ya, Apakah saya benar? paham itu, Bang. Entar dulu. Apakah benar kitab Anda itu asli dari Sang Pencipta? Itu kan yang kita tuju ke sana. Nah, gitu loh. Bang Juma udah ngasih contoh loh beberapa tadi. Ternyata setelah dicek tidak ada yang bisa ya menjelaskan keoriginalnya. Dari Musa itu mengajarkan Torah, siapa yang mendengarkan, siapa yang memeliharanya sampai sekarang. Sampai tiba ke Yunani, kemudian siapa yang memelihara di sana? Kan data struktur, kan kamu nggak dengar sih penjelasannya Bang Juma tadi. Ya paham, saya mendengar. Cuma begini Bang Juma, sesuatu firman yang telah diturunkan aula yang turunkan dari sebelum Al-Qur'an kan, itu mustahil kalau ada yang seseorang itu yang berani untuk mengganti-ganti, karena sedangkan dia mau pegang pulpen, kalau sudah niat jahat dia tidak bisa menulis itu sebenarnya. Kalau menurut saya sih begini, nah. Coba kau baca di Yeremia 8 ayat 8, Bang. Yeremia 8 ayat 8. Iya, baca di situ, baca tuh. Nah. Yeremia 8 ayat 8 ya. Iya, baca. Yang keras Bang, dibaca Bang. Yang keras Baca Bang. aja Bang. Yang keras. Yang keras. Di sini, Baca di yang sini keras. nanti Banyuma akan menunjukkan bahwa tidak ada yang bisa memelihara itu. Kenapa di-mute Bang? Dibaca Bang. Yang keras Bang. Ntar saya masih buka ini. Biar Anda nggak nanya terus. Ternyata apa kata pengakuan kitab Anda sendiri? Mengapa kamu berkata aku bijaksana dan memiliki Taurat Tuhan? Sesungguhnya pena palsu telah membuatnya menjadi bohong. Itu kitab Anda sendiri mengkonfirmasi bahwa Taurat itu sudah bohong. Baca Yeremia 8 ayat 8. Ya sudah, saya sudah baca yang seperti Bapak baca itu, saya sudah paham. Nah. Cuma kan kita nggak bisa Apa maksudnya? Apa maksudnya itu? Yeremia 8 ayat 8 tuh. itu kan pena palsu, maksudnya kan kita nggak bisa langsung menelan itu juga. Kita kan Pena palsu penyurat telah membuat Taurat menjadi menjadi bohong. Betul kan? Bagaimana? Nah, sebentar saya bacakan ya. Bagaimana kau berani berkata, titik dua kan? Kami bijaksana, koma, dan kami mempunyai Taurat. Tuhan, sesungguhnya pena palsu menyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Bohong. Itu maksudnya gimana sih? Coba jelaskan seperti apa itu. Bagaimanakah kamu berani berkata kami bijaksana dan mempunyai Taurat Tuhan? Sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Jadi Taurat Musa itu ditulis oleh pena-pena palsu penyurat, ya, penyurat palsu, sehingga mereka itu menjadi bohong. Karena memang faktanya tidak ada Taurat sebelum 300 Masehi. Ya. Taurat itu kosong 1500. Baru ditulis nanti 300 sebelum Masehi, yaitu Septuaginta. Atas permintaan dari siapa? Kaisar Ptolemeus. Itu baru ada. Sebelumnya tidak ada. Makanya kalau Anda baca baik-baik, misalnya di dalam kitab Keluaran, ya, kitab Keluaran 3 ayat 1. Coba Anda buka Keluaran 3 ayat 1. Kita baca baik-baik. Apa itu tulisan Musa? Keluaran 3 ayat 1. Nih kita baca ya. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya. Apa itu tulisan Musa? Bukan, itu orang lain yang ngomong. Orang lain yang ngomong atau Musa yang menulis seperti itu? Adapun Musa, iya ini apakah Musa menyebut dirinya iya?
biasa mengembalakan kambing domba yitro mertuanya. Nya itu kata ganti orang ketiga, kata ganti milik untuk orang ketiga. Berarti ada orang yang bercerita tentang Musa. Siapa? Siapa yang bercerita di sini? Nggak dikenal. Nah, kalau tidak diketahui maka kedudukannya palsu. Sebuah informasi yang tidak jelas asal usulnya itu palsu, Bang. Makanya ketika Anda menyampaikan itu hadis misalnya kan, itu dari siapa hadis? Yang meriwayatkan siapa? Kalau tidak diketahui itu hadis palsu. Jadi sebuah informasi ya dikatakan palsu tidak harus menghadirkan informasi aslinya. Tidak seperti itu dalam konteks informasi, Bang. Makanya kalau di zaman modern ini kita mengenal dengan surat kaleng. Misalnya ada edaran rakyat Indonesia yang nganggur akan digaji 3 juta setiap bulan. Ini surat dari mana? Dikatakan dari Jokowi misalnya, tapi tidak ada tanda tangan Jokowi. Apa Anda percaya ini informasi dari Jokowi? Informasi ini adalah informasi palsu. Tidak ada orang nanya mana aslinya kalau itu palsu. Nggak ada, Bang. Terkait informasi bukan barang yang asli dihadirkan, tetapi apa? Dilihat dari sumbernya. Yang menyampaikan itu siapa? Jelas nggak yang menyampaikan ini? Nah, kitab Anda tergolong palsu karena tidak jelas siapa penulisnya. Begitu, Bang. Oh gitu, itu kan menurut Bapak yang bilang begitu, itu kan ayat itu dibaca dulu baik-baik, nah bisa kita langsung bilang palsu, karena kan itu Nah, kan, ya. itu kan ada kita kan dia sebagai nabi kan, Bu, itu kan ada pun itu siapa yang berbicara itu kan saya masih cari, kita tidak bisa langsung ayat itu aja yang kita, maksud saya begitu loh, maksudnya. Nah, saya tanya, ini siapa yang nulis ini? Ya, Tidak ada satupun orang di muka bumi ini bisa menunjukkan siapa nama penulis itu. Ayo, siapa yang nulis, Bang? Siapa Cukup ya? yang nulis? Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yetro mertuanya. Ini adalah kalimat cerita. Siapa yang menceritakan ini? Kalau hadis tadi kan jelas. Ini bisa tergolong hadis sahih. Nih, misalnya kalau hadis begini kan, telah menceritakan kepada kami Abu Hasim Ad-Dahak bin Mukalat telah mengabarkan kepada kami Ibnu Jurais dari Atta dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jelas, asal usulnya jelas, sehingga hadis ini tergolong hadis sahih. Kalau tidak jelas siapa yang menceritakan dari mana ke mana, itu termasuk hadis palsu. Nah, sama seperti kitab Anda ini, saya tanya, di dalam kitab Keluaran 3 ayat 1, adapun Musa ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya. Ini yang cerita siapa? Ya Tuhan berarti itu sendiri. Ntar ya memperkenalkan kisah tentang Alkitab tentang sama. Di mana di sini ada kata Tuhan di mana? Berfirmanlah Tuhan, adapun Musa ia biasa. Di mana ada ayat seperti itu? Ini narasi dari sang penulis, Bang. Bukan dari firman Tuhan. Ada ini. Oh tidak, kalau saya itu tidak langsung begitu. Kalau saya beda berarti. Makanya cara pemikiran kita berbeda berarti. Kalau saya tidak. Berarti ini Tuhan nulis seperti ini. Kalau misalnya kan saya mohon maaf, saya kan belum juga membaca di Al-Qur'an. Kalau ada terus ada pun. Enggak, saya tanya, Bang, jangan ke Al-Qur'an dulu. Kan Bang, saya tanya, begitu, kan? Apakah ini tulisan Tuhan? Ya ini firman ini kalau sudah di dalam. Iya. Ya, anggaplah itu firman, yang nulis siapa? Saya tanya yang nulis siapa? Ya malaikat lah. Malaikat nulis. Maksudnya Tuhan. Udah Bang Adi, ini model-model kayak gini bukan level saya Bang Adi, malas saya. Masa malaikat nulis, aduh kau ini ditertawakan nih. Ada 3.400 orang menertawakan kau, Bos. Saya tidak gentar dengan Anda mengatakan saya begitu.
Anda itu belum paham makanya. Ya coba pahamkan kepada Membaca saya dan bagaimana menyimak. caranya malaikat menulis. Mempelajari. Udah, Mempelajari coba dan pahamkan juga- kepada saya bagaimana malaikat menulis. Coba pahamkan ke saya bagaimana. Ini kan dikatakan adapun Musa. Adapun Iya. Musa. Ini tulisan malaikat ini. Tidak. Iya. Eh? Kan begini. Lah, Ayat ini saya membaca tanya apakah kisah. ini tulisan malaikat? Dia kan menceritakan kisah penting Nabi kita tentang Samaduri yang terbakar. Dalam ayat ini Musa mengalami panggilan Dalam Tuhan. maklumi Allah Pak De. Saya tanya, yang nulis siapa? Ya di firman, pokoknya kalau sudah tertulis Saya tanya yang nulis siapa karena ini ada tulisan. Makanya saya tanyakan siapa yang nulis. Udah cukup lah Pak De, bakal nggak bisa jawab dia.